Apakah video copy paste bisa dimonetisasi, Mbak? Jika bisa, video seperti apa yang bisa lolos monet? Tentunya bisa, teman-teman. Di sini saya akan share trik rahasia agar teman-teman bisa lolos monetisasi dengan menggunakan metode copy paste. Simak terus videonya, jangan di-skip karena ada info penting di setiap menitnya. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana trik dan tips agar teman-teman yang biasa atau yang ingin mengcopy paste atau buat video copy paste itu bisa lolos monetisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, saya akan memperlihatkan salah satu channel terlebih dahulu, teman-teman. Beliau ini menggunakan atau membuat video copy paste. Nama channelnya adalah Data Compare. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, beliau itu sudah memiliki 1.800 subscriber dan telah mengupload sebanyak 44 video. Ya. Kita bisa lihat teman-teman, kita akan berfokus di bagian video shortnya saja ya. Walaupun kalau kita lihat di sini video panjangnya ini sangat-sangat lumayan teman-teman ya. Ada yang sampai 2.500 kali ditonton. Kita lihat juga teman-teman, ini bahkan ada yang sampai 175.000 kali ditonton. Tetapi teman-teman, kita akan cek ya di Lenustube ya. Sebelum kita cek, kita akan lihat dulu di video shortnya seperti apa sih videonya. Saya akan klik ya di salah satu videonya. Teman-teman perhatikan. Oke. Dan kita akan cek di Lenustube apakah channel ini berhasil dimonetisasi. Dan setelah saya cek teman-teman, channel ini tidak dimonetisasi. Nah, kenapa tidak dimonetisasi teman-teman? Kita tahu teman-teman bahwa YouTube itu sekarang lebih ketat, itu yang pertama. Yang kedua, YouTube itu membutuhkan kreativitas dari para kreatornya. Ya, kalau misalkan kita buat seperti ini saja teman-teman, dengan slideshow gambar, dengan musik, tanpa ada narasi atau tanpa ada gambar kita di pojok kanan bawahnya atau di mana ya, atau di bagian atas atau kiri atau kanan, si YouTube ini menganggap ini adalah konten berulang. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada sentuhan kreativitas di situ teman-teman ya. Karena menurut YouTube untuk screenshot ya, untuk pembuatan video seperti ini hanya slideshow gambar itu sangatlah mudah teman-teman. Nah, kita akan membuat teman-teman versi seperti ini, namun dalam versi yang sesuai dengan syarat dan ketentuan monetisasi YouTube tahun ini. Oke, sekarang kita akan buat teman-teman video seperti ini ya, menggunakan data atau dengan cara copy paste. Kali ini saya akan cari di sini ya. Kita akan mengumpulkan dulu fakta-fakta tentang, misalkan saya bahas di sini tentang Indonesia. Jadi saya ketikkan 5 fakta Indonesia di mata dunia, misalkan seperti itu. Ini kita kumpulkan teman-teman gambarnya ya, kita kumpul gambarnya, kita catat ya poin-poin pentingnya. Oke. Nanti kita akan buatkan videonya. Nah, ini teman-teman silakan cari gambarnya ya. Teman-teman bisa klik kanan di sini, lalu teman-teman klik save as, klik save image as. Nah, itu cara pertama. Atau teman-teman bisa ke bagian Chrome, teman-teman ketikkan misalkan di sini kepulauan, lalu teman-teman filter. Ya. Teman-teman filter, teman-teman ke bagian alat di sini, lalu teman-teman pilih hak penggunaan dan teman-teman pilih lisensi Creative Commons. Nah, ini agar gambar yang teman-teman download itu bebas copyright. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Step yang pertama sudah, teman-teman, kita sudah mendapatkan datanya ya. Step yang kedua, gambarnya juga sudah. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga teman-teman, yaitu pembuatan videonya. Jadi untuk pembuatan video itu simple banget teman-teman ya. Karena saking simpelnya, kita itu merasa tidak perlu memberikan sentuhan atau ciri khas unik dari kita ya, dari video kita. Padahal YouTube itu sangat membutuhkan kreativitas dari para konten kreatornya.
Oke, kita menggunakan CapCut, teman-teman. Oke, saya di sini sudah merangkum, teman-teman. Ada 5 poin yang akan kita buatkan atau akan kita masukkan ke dalam video kita. Yang pertama, negara kepulauan terbesar ini adalah 5 fakta tentang Indonesia. Yang kedua, tempatnya gunung berapi aktif. Yang ketiga, negara yang sangat ramah. Yang keempat, negara yang religius. Dan yang kelima adalah rumah komodo dan orang utan. Nah, sekarang kita akan menggunakan CapCut, teman-teman. Di sini saya menggunakan CapCut di laptop ya, agar tampilannya lebih lebar. Nah, langsung aja saya klik New Project. Setelah itu kita klik Import, teman-teman. Nah, kita masukkan gambar atau video yang sudah kita download tadi. Nah, di sini saya cari terlebih dahulu, teman-teman. Saya punya beberapa video. Saya klik open. Nah, seperti ini ya. Yang pertama kita lihat di sini, teman-teman, negara kepulauan terbesar. Kita masukkan gambar ini yang pertama. Yang kedua, tempatnya gunung berapi. Ya, yang kedua saya masukkan ini, teman-teman. Saya letakkan di sini. Yang ketiga, tidak salah seperti ini urutannya. Oke, benar ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mute klip audio. Teman-teman mute semua. Nah, ya seperti ini. Lalu durasinya teman-teman bisa samakan ya. Ini durasi terpendeknya kita sebentar saya cek terlebih dahulu. Durasi terpendeknya ini yang orang hutan ya. Orang hutan itu 9 detik. Oke. Kita akan perpendek, teman-teman, menjadi 9 detik. Ya, agar kita samakan untuk video-videonya. Nah, ini anggaplah saya pakai kira-kira ya, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian atas sini. Nah, ini cara yang pertama, teman-teman ya, untuk memasukkan gambarnya atau videonya. Yang kedua, kita menambahkan teks. Ya, nanti akan saya berikan cara biar teman-teman bisa lolos monetisasi dengan menggunakan copy paste seperti ini. Nah, kita ke bagian teks, teman-teman. Lalu teman-teman klik default text. Nah, di sini yang pertama itu apa sih? Yang pertama adalah negara kepulauan terbesar. Kita copy, kita paste di pojok kanannya. Kita kecilkan, teman-teman. Sini teman-teman bisa mengatur size-nya, ya. Atau teman-teman enter seperti ini juga nggak masalah. Nah, kita bisa perbesar. Terus kita bisa berikan background di sini, teman-teman. Ya, untuk bagian ini teman-teman bisa atur saja sesuka hati teman-teman ya. Oke, ini saya ambil cara cepatnya saja agar videonya tidak terlalu panjang. Oke, saya ambil yang hitam seperti ini. Nah, kalau saya sistemnya atau lebih mudahnya itu memperpanjang seperti ini, teman-teman, dan saya cut. Nah, seperti ini. Ya, saya lebih suka untuk mengedit itu seperti ini. Karena apa? Karena saya itu males ya untuk ngatur-ngatur jenis huruf yang sama, teman-teman. Nah, saya suka seperti ini. Sudah, tinggal kita edit saja yang nomor 2. Ini tempatnya gunung berapi aktif. Nah, ini kita copy saja. Sudah, tinggal copy paste. Kita paste di sini. Oke, di sini saya sudah buatkan, teman-teman. Ya, saya masukkan semua data-datanya seperti ini. Ini keterangan ya, nomor 1 itu gambarnya apa, nomor 2 itu apa, seperti itu ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa berikan animasi di bagian sini ya. Ini saya skip aja, teman-teman. Terus teman-teman juga bisa menambahkan audio atau backsound ya. Untuk backsound saya sarankan teman-teman download saja dari Music Library yang sudah disediakan oleh pihak YouTube. Ya, teman-teman silakan masuk ke studio.youtube.com. Nah, contoh saya sudah download ya, teman-teman. Saya import di bagian sini, lalu saya cari musiknya atau saya cari backsoundnya. Contoh ini ya, teman-teman. Saya klik tanda plus, letakkan di sini, teman-teman, dan saya cut. Ya, saya klik di bagian sini, lalu saya pilih pangkas ke kanan. Saya mau bagi trik kepada teman-teman ya. Jika teman-teman mau menggunakan copy paste, sebaiknya ada beberapa langkah atau beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih. Ini adalah hasil pengamatan saya beberapa bulan terakhir. Nah, teman-teman silahkan lihat di sini. Saya sudah rangkum beberapa ya.
Nah, ini adalah syarat video copy paste hasil pengamatan saya, teman-teman. Nah, jika teman-teman nanti punya pengamatan tersendiri, teman-teman silakan saja komen di bawah untuk membantu teman-teman yang lainnya sesama YouTuber pemula yang mau terjun ke dunia per-YouTubean. Yang pertama, ini video copy paste ya, teman-teman. Baik itu kita mengambil teks atau artikel dari Google, atau teman-teman copy paste atau mereupload video orang lain. Ya, sama saja, caranya sama saja. Yang pertama, diberi narasi dengan suara sendiri. Contoh, nah ini video yang kita buat, ini teman-teman rekam pakai suara sendiri. Ya, pakai suara sendiri. Kenapa? Karena biar terlihat atau terdengar lebih unik, teman-teman. Kenapa? Kalau kita pakai suara robot, biasanya ada yang menirukan ya, teman-teman. Karena suara robot itu kan ya makanya bukan kita doang ya, pasti banyak. Nah, mungkin teman-teman bisa menggunakan suara robot tapi disiasati dengan cara pengaturannya. Jangan menggunakan pengaturan yang default seperti itu ya. Ini cara pertama, teman-teman. Di sini saya ketikkan ya, atau video reupload. Ya, video reupload orang lain. Oke, reupload. Ya, yang kedua, teman-teman, video copy paste. Ya, copy paste seperti tadi, dia mau lewat artikel atau video reupload. Teman-teman bisa buatnya diberi narasi suara robot, tapi di videonya teman-teman tunjukkan wajah teman-teman. Ya, bisa di pojok kiri, pojok kanan, atau di atas, atau di tengah, terserah. Seperti itu ya. Mbak, saya malu, misalkan seperti itu ya. Teman-teman bisa menggunakan masker, nggak masalah. Nah, terus teman-teman juga bisa memberikan apa ya, reaksi ya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya nggak usah ngomong juga nggak apa-apa. Jadi yang ngomong itu suara robotnya. Teman-teman misalkan pakai masker nih, teman-teman cukup tunjuk-tunjuk aja ke atas. Nah, kalau sekarang kan pakai masker, pakai cadar, itu kan bukan sesuatu hal yang asing ya, teman-teman ya. Semua orang itu sudah terbiasa gitu melihat orang pakai masker, orang pakai cadar gitu. Jadi YouTube itu tidak mempermasalahkan, teman-teman. Nah, ini cara kedua ya, teman-teman. Jadi bisa diberi pakai suara robot. Tentunya jangan pengaturan default, teman-teman. Tetap diatur suaranya ya, agar berbeda dengan suara-suara robot lainnya. Gitu. Nah, terus wajah di pojok kanan bawah ya, boleh pakai masker, boleh pakai cadar jika perempuan. Yang ketiga, video copy paste atau video reupload. Ya, diberi narasi suara sendiri plus ditambah wajah di pojok kanan bawah. Nah, ini buat teman-teman nih, misalkan teman-teman, Mbak, kalau suara robot saya masih takut nih, walaupun sudah pengaturannya bukan default gitu ya, atau saya udah ngatur sendiri nih, tapi saya masih takut kalau video saya tidak dimonetisasi dan saya mau pakai suara sendiri. Monggo, nggak apa-apa teman-teman, lebih bagus lagi seperti itu ya. Diberi narasi suara sendiri ya, plus wajah di pojok kanan bawah atau kiri bawah atau atas bawah atau di bagian tengah, bebas teman-teman. Nah, contohnya ini kartun Final Cartoon Amazing atau kartun Final Amazing ya, saya lupa. Beliau ini ya, teman-teman ya, saya ada di salah satu grup Facebook dengan beliau. Jadi beliau ini videonya, gambarnya itu tidak 100% membuat sendiri, tapi ada beberapa yang mendownload dari video orang lain ya, atau mendownload dari gambar orang lain, tetapi beliau kolaborasikan menjadi satu gambar, lalu beliau buat videonya, beliau memberi narasi dengan suara sendiri, terus beliau juga menampakkan wajah di pojok kanan bawahnya ya. Mungkin teman-teman yang sudah melihat YouTube channel saya ya, cari aja di situ cara membuat gambar dengan AI. Nah, saya membedah channel ini, Kartun Final Amazing. Itu cara ketiga. Cara keempat, teman-teman ya, selain teman-teman bisa mengcopy paste dari artikel atau mendownload atau mereupload video orang lain atau gambar orang lain ya, teman-teman bisa memberikan narasi dengan suara sendiri, tapi teman-teman malu untuk menunjukkan wajah. Teman-teman bisa pakai AI presenter di bagian bawah. Contohnya seperti apa, Mbak? Contohnya teman-teman silahkan lihat channel namanya Fakta Mas Bro. Nah, ini juga sudah saya bedah channelnya, teman-teman. Silahkan nanti cek di playlist ya, Fakta Mas Bro. Beliau ini menggunakan AI.
Nah, jadi beliau itu gambarnya AI, presenternya juga AI. Kalau yang kartun Final Amazing, beliau itu gambarnya AI, tapi presenternya beliau sendiri, menggunakan masker di pojok kanan bawahnya. Nah, ini adalah hasil pengamatan saya selama beberapa bulan ke belakang, teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalkan punya pengamatan tersendiri, punya pendapat tersendiri, silahkan komen ya di kolom komentar. Buat kita sharing-sharing saja, teman-teman ya, agar bisa menjadi referensi buat teman-teman lainnya. Nah, jadi video ini teman-teman yang sudah kita buat, teman-teman silahkan pilih dari keempat cara yang saya buatkan di sini. Gitu, pilih aja salah satu, teman-teman, dan teman-teman terapkan ke video teman-teman. Ya, kalau sudah, teman-teman silahkan ekspor di bagian kanan atas seperti itu. Nah, oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan semangat cuan dari rumah.